Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Afidin di Wahidev Academy. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang React Native dasar. Jadi kita akan mengulas lebih detail lagi ya, lebih detail lagi dan mungkin teman-teman yang belum mengenal React Native ya, cocok sekali untuk mengikuti playlist ini. Ya, jadi ini saya akan coba belajar bersama ya bersama teman-teman tentang React Native dasar. Sebelum kita masuk belajar tentang React Native dasar ya, tentunya kenapa kok saya memilih ya React Native dasar sebagai kenapa kok saya memilih React Native ya sebagai atau library atau bahasa pemrograman untuk mendevelop aplikasi mobile. Ya, tentunya ada beberapa alasan kenapa saya memilih React Native. Tentunya di sini yang pertama ya karena JavaScript ya. Pertama karena JavaScript. Jadi saya sebelumnya itu backgroundnya adalah programmer website ya. Jadi saya ingin migrasi atau ingin belajar hal baru tentang aplikasi mobile, maka saya memilih React Native. Kenapa React Native? Karena ya saya sudah belajar JavaScript di aplikasi di pemrograman website. Jadi tidak susah ya untuk saya untuk migrasi ke mobile. Jadi cocok sekali buat teman-teman yang udah belajar website, apalagi yang udah belajar JavaScript atau apalagi yang udah belajar React.js. Jadi akan sangat cocok sekali. Itu ya. Yang kedua karena multi platform ya. Jadi kalau di React Native ini kita membuat aplikasi Android sekaligus aplikasi iOS dalam satu kode ya. Jadi kita hanya membuat satu kode aja ya menggunakan JavaScript tentunya bahasanya itu sudah bisa kita build di Android dan di iOS. Nah itu ya, jadi kita nggak perlu buat satu-satu ya, Androidnya dulu, iOSnya dulu, nggak perlu, hanya satu kode sudah bisa dirender ke atau dibuat ke iOS dan Android sekaligus. Keunggulan ketiga yaitu buatan Facebook ya. Jadi kita lebih aman istilahnya ya untuk jangka panjangnya ya karena tahu sendiri Facebook yang perusahaan teknologi yang besar ya. Jadi saya kira React Native ini bisa aman lah untuk beberapa tahun ke depan, bisa untuk investasi kita. Tentunya lawannya React Native ini di Google juga ada Flutter ya untuk membuat aplikasi mobile, tapi saya lebih memilih React Native karena apa? Karena backgroundnya saya sebelumnya programmer website, sudah belajar JavaScript ya, jadi nggak perlu lagi belajar bahasa pemrograman baru. Tidak, kalau kita di Flutter kan mungkin harus belajar bahasa pemrograman baru lagi. Itu ya. Kemudian yang terakhir, tidak perlu laptop atau PC yang spek bagus ya. Kenapa seperti itu? Ya, teman-teman sebelumnya udah pernah belajar pemrograman mobile menggunakan Java atau Kotlin ya, menggunakan Android Studio itu kan berat ya, mungkin buat teman-teman yang spek laptopnya mungkin masih rendah. Nah, di React Native ini ada opsi nanti kita instalasinya menggunakan Expo di sini ya. Nah, jadi ada dua versi sebenarnya kalau di React Native ini untuk instalasi bisa menggunakan Expo Go ya. Jadi tadi saya klik Get Started ya. Nah, di sini ya bisa menggunakan Expo, bisa menggunakan React Native CLI. Kalau React Native CLI mungkin agak berat ya buat teman-teman karena harus install Android Studio dan lain sebagainya. Tapi kalau Expo Go ya cukup install kayak gini doang ya, udah selesai. Nah, apa itu Expo? Jadi teman-teman nanti uh, install di HP teman-teman masing-masing aplikasi Expo di Play Store atau App Store. Kemudian nanti kita develop di laptop kita dan hasilnya bisa kita lihat di aplikasi Expo di HP teman-teman. Jadi developnya di laptop, hasilnya di HP. Jadi tidak perlu menggunakan emulator yang mungkin nanti bisa memberatkan laptop teman-teman ya. Jadi ini saya kira sangat ramah sekali buat teman-teman untuk belajar tanpa harus menggunakan device yang mahal ya seperti itu. Nah, konsepnya gimana nanti kita instalasi di sini.
cukup satu baris saja nih di sini ya. Setelah instalasi selesai, nanti muncul, kita jalankan aplikasinya, nanti muncul kayak barcode kayak gini ya. Kalau udah muncul barcode, di scan aja di aplikasi Expo di HP teman-teman masing-masing, baru nanti aplikasinya akan muncul di HP teman-teman ya. Jadi kita langsung ngedit-ngedit di laptop, maka hasilnya di HP. Nah, kalau teman-teman merasa kurang ya, kalau misal lihat di laptop, kemudian balik lagi ke HP, laptop lagi, HP lagi, teman-teman bisa install aplikasi third party atau apa ya, yang untuk eh, bisa menampilkan layar HP di laptop teman-teman. Itu bisa silakan, apapun itu ya. Maupun pakai Google Meet juga bisa, itu nanti share screen dan sebagainya ya. Tapi ya itu selera lah, kalau mau di HP juga nggak masalah. Itu ya. Dan saya akan sedikit jelaskan sebelum nanti masuk ke instalasi, apa keunggulan lain kita menggunakan Expo ya untuk membantu development kita ya. Ini banyak keunggulannya sekali ya. Yang pertama tadi developnya ya mudah ya, developnya mudah, banyak library juga ya nanti ya. Ada library untuk map, kamera, gambar, navigasi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian untuk review juga oke banget ya. Mungkin teman-teman udah punya tim bareng kayak gitu ya. Nanti kodenya di upload atau di upload di GitHub ataupun GitLab dan sebagainya, nanti bisa dipantau bersama tim dan terrekod langsung di dashboard kita ya. Ini contohnya dashboard saya di sini ya, terrekod saya ngakuin apa aja ya, history activity kita. Jadi cocok juga untuk tim ya, daripada kita pakai React Native CLI biasa kan agak susah tuh ya. Ini untuk ngetesnya juga pakai ES. Oke. Nah, kemudian untuk submitnya juga di App Store dan di Play Store juga support di sini. Kemudian kalau udah di submit di App Store maupun Play Store, ada bug ya, mungkin ada bug atau ada perbaikan ya, kita nggak perlu upload ulang nih, upload ulang di Play Store-nya ya, cukup menggunakan di sini ya, ES update. Nah, yang mau diupdate apa, nanti otomatis terpublish di aplikasi kita yang udah ada di Play Store tanpa harus nge-upload ulang ya. Ini sangat oke sekali ya. Dan ya itu ya, terintegrasi dengan GitHub juga, jadi untuk tim juga oke. Nah, jadi saya kira ini keunggulannya cukup banyak sekali, dan kita akan explore lebih jauh tentang Expo nantinya ya. Oke, mungkin itu untuk pengenalannya. Nanti kita akan mulai langsung ke instalasinya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi ya, saya lupa. Satu lagi sebelum masuk ke instalasi, install dulu Node.js di sini ya. Langsung aja teman-teman masuk ke Node.js-nya ya, kemudian install. Kalau udah install, dicek di terminal atau CMD teman-teman. Node mainv, ini udah terinstall. npm mainv, ini udah terinstall. Berarti teman-teman Node.js dan npm-nya juga udah terinstall. Udah install juga Visual Studio Code-nya untuk kode editor. Kalau mau teman-teman pakai Sublime ya silahkan, tapi nanti saya kedepannya pakai menggunakan Visual Studio Code. Cukup simpel sekali, hanya Node.js dan Visual Studio Code tanpa ada Android Studio dan lain-lainnya ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita masuk ke instalasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.